Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafil nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'is shalihin wal ulama'il 'amilin والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حربي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن النور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء وغير كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang niat. Niat itu ada 3 tingkatan sesuai dengan sholat yang dikerjakan. Jika sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu, maka yang harus terpenuhi dalam niat itu 3 hal. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua adalah at-ta'yin, yang ketiga adalah al-fardiyah. Jika sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah yang memiliki waktu atau sholat sunnah yang memiliki sebab, maka yang harus terpenuhi di dalamnya, di dalam niat melakukan sholat sunnah tersebut adalah 2 hal. Jadi yang harus terpenuhi dalam niat melakukan sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab itu 2 hal. Yang pertama adalah qasdul fi'li dan yang kedua at-ta'yin. Dan jika sholat itu adalah sholat sunnah mutlaqah, maka niatnya hanya harus terpenuhi di dalamnya qasdul fi'li. Pada pasal yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram yang berjumlah ada 16. Kalau satu di antara 16 hal
yang kita sebutkan dalam pasal ini tidak terpenuhi di saat seseorang mengucapkan atau membaca takbiratul ihram, maka takbiratul ihramnya tidak sah, tidak mencukupi. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Sebentar. Syurutu takbiratul ihrami. Syarat takbiratul ihram 16, ada 16. Yang pertama adalah an taqa'a halatal qiyami fil fardhi. Takbiratul ihram itu dibaca saat berdiri pada sholat fardu. Jika ada sebagian bacaan takbiratul ihram itu dibaca dalam keadaan tidak berdiri, tentu bagi orang yang mampu ya, pada saat sholat fardu, maka takbiratul ihramnya tidak mencukupi. Takbiratul ihramnya tidak sah. Jadi harus diulang. Sehingga seluruh bacaan takbiratul ihram, baik lafzul jalalah Allah maupun lafaz akbar, itu semuanya dibaca pada saat seseorang berdiri pada sholat fardu bagi orang yang mampu. Yang kedua, wa an takuna bil arabiyyati. Takbiratul ihram itu semuanya harus dibaca dengan bahasa Arab. Bagi orang yang mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab. Jika pada saat itu, pada saat dia sudah diwajibkan melakukan sholat, dalam waktu itu dia tidak memungkinkan untuk belajar, maka dia menerjemahkan takbiratul ihram dengan bahasa apapun, ya, dengan bahasa non-Arab. Kalau dalam bahasa kita berarti diterjemahkan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Jadi diterjemahkan takbiratul ihram itu ke bahasa non-Arab. Kalau pada saat itu dia tidak memungkinkan belajar. Nah, tetapi dia wajib belajar, ya. Setelah itu dia wajib belajar bagaimana cara mengucapkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Jadi tidak bisa diganti dengan subhanallah misalkan ya. Jadi dengan dalam pembahasan sebelumnya surat Al-Fatihah, kalau tidak mampu mendatangkan atau membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, diganti dengan ayat yang lain dari surat yang lain. Tapi kalau takbiratul ihram ini tidak dibenarkan kalau seseorang menggantinya dengan bacaan tasbih misalkan, atau diganti dengan bacaan tahmid, atau diganti dengan bacaan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, atau diganti dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim misalkan. Tidak dibenarkan. Jadi kalau seseorang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab, maka dia boleh menerjemahkannya ke bahasa apapun, ke bahasa-bahasa non-Arab. Jika pada waktu itu sekali lagi tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar bagaimana cara membaca takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Yang ketiga dan yang keempat, wa an takuna bilafzil jalalah wa lafzi akbar. Dan bacaan takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan lafzul jalalah Allah
dan juga wabilafzi akbar, dengan lafadz akbar. Jadi bacaan takbiratul ihram itu salah satu syaratnya adalah harus dengan menggunakan lafzul jalalah, ini syarat yang ketiga. Kemudian harus menggunakan lafadz akbar, ini syarat keempat. Allahu akbar. Ya, maknanya adalah apa? Sebagaimana yang sudah kita pelajari, Allahu akbaru artinya adalah ay Allahu akbaru min kulli kabirin qadran la hajman. Allah Maha besar derajatnya, bukan besar bentuk dan ukurannya. Jadi harus dengan menggunakan lafadz Allahu akbar. Lafadz Allah tidak bisa diganti, ya, tidak boleh diganti dengan lafadz yang lain. Misalkan Ar-Rahmanu Akbar, tidak sah, tidak mencukupi. Ar-Rahimu Akbar, tidak mencukupi. Al-Quddusu Akbar, tidak mencukupi. Al-Khaliqu Akbar, tidak mencukupi. Tidak sah. Atau Akbar diganti dengan lafadz lain, walaupun semakna. Misalkan Allahu Kabir, tidak sah. Allahu Jalil, tidak sah. Tapi kalau misalkan akbar ditambah alif lam, itu boleh, ya. Allahul akbar boleh. Atau Allah disifati dengan salah satu sifat, tetapi lafadz Allah tetap dibaca, lalu disifati dengan salah satu sifatnya, kemudian lafadz akbar juga tetap didatangkan, tetap dibaca. Ini juga sah. Misalkan Allahul Jalilu Akbar. Ini tidak apa-apa, boleh. Allahul Jalilu Akbar. Syarat yang kelima, at-tartibu bainal lafdhaini. Syarat yang kelima adalah at-tartibu bainal lafdhaini. Berurutan di antara dua lafaz. Berurutan, dibaca secara berurutan antara dua lafaz. Allah dibaca terlebih dahulu, baru kemudian akbar. Tidak boleh dan tidak sah kalau dibalik menjadi akbar Allah, misalkan. Kemudian syarat yang keenam, wa an la yamudda hamzatal jalalah. Wa an la yamudda hamzatal jalalah. Sehingga menjadi bacaan Allahu Akbar. Jadi hamzah yang pertama itu kemudian dipanjangkan, dibaca mat. Karena ini menjadi sebuah pertanyaan, bukan sebuah pernyataan. Kalau dibaca dengan benar, Allahu Akbar, ini adalah sebuah kalimat pernyataan. Dan ini yang benar. Tapi kalau hamzah pada lafzul jalalah Allah dibaca panjang, sehingga menjadi Allahu Akbar. Maka ini berubah dari kalimat pernyataan menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Ini sehingga kalau itu dibaca, takbiratul ihram yang seperti itu dibaca, maka tidak mencukupi. Maknanya menjadi rusak. Yang ketujuh, wa'adamu maddi ba'i akbar. Wa'adamu maddi ba'i akbar. Tidak memanjangkan huruf ba pada lafadz akbar. Tidak memanjangkan huruf ba pada lafadz akbar, sehingga dibaca secara salah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maknanya juga rusak. Akbar, al-akbar adalah seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jamak dari lafadz al-kabar. Akbar itu jamak dari lafadz kabar. Kaf, ba, ro. Ya, kafnya di fathah, ba-nya juga di
fathah. Ini mufrad dari kata akbar yang artinya adalah at-tablu, beduk atau jidor. Ya, beduk yang ditabuh di masjid-masjid itu bahasa Arabnya adalah at-tabl. Sinonimnya adalah kabar, al-kabar. At-tabl, al-kabar. Al-kabaru huwa at-tablu. Jika dia membaca dengan memanjangkan lafadz ba pada kata akbar dan dia tidak paham maknanya, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia memahami maknanya, bahwa yang dimaksud dengan akbar adalah lafaz yang merupakan jamak dari kata kabar, dia tahu artinya dan dia menyengaja untuk mengucapkannya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena artinya dia mengatakan Allah adalah beduk-beduk. Kalau dia panjangkan huruf ba, artinya apa? Allahu Akbar. Dia baca seperti itu, maka artinya adalah Allah adalah beduk-beduk. Allah adalah jidor-jidor. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Yang kedelapan adalah wa an la yushaddidal ba'a. Wa an la yushaddidal ba'a pada kata akbar. Ya, wa an la yushaddida, syarat yang kedelapan adalah tidak memberikan tasydid atau tidak mentasydid huruf ba pada kata akbar. Ya, sebagaimana kita tahu kalau ba-nya ditasydid, maka kaf, huruf kaf sebelumnya ini kalau sama-sama sukun, ya mati, ya kaf itu kalau mati maka ba-nya tidak bisa ditasydid. Jadi kaf itu kalau ba-nya ditasydid berarti kafnya dibaca hidup. Ya, misalkan orang membaca Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar misalkan. Dibaca seperti itu. Atau misalkan Allahu Akbar, nggak bisa ya. Kaf disukun, kemudian ba-nya ditasydid, nggak bisa. Ya, pokoknya kalau lafadz akbar ini ba-nya dibaca tasydid, maka takbiratul ihramnya tidak mencukupi atau tidak sah. Yang kesembilan, syarat yang kesembilan, wa an la yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Syarat yang kesembilan dari takbiratul ihram adalah tidak menambahkan waw mati atau waw hidup di antara dua kalimat, di antara lafzul jalalah Allah dan akbar. Tidak menambahkan wawu mati di antara keduanya, sehingga bacaannya menjadi Allahu Akbar. Tidak menambahkan wawu mati di antara keduanya, sehingga bacaannya menjadi Allahu Akbar. Setelah ha pada lafzul jalalah ditambahkan wawu mati, sehingga dibaca panjang. Jadi tidak sah, tidak mencukupi. Atau wawu hidup, sehingga bacanya menjadi Allahu wa Akbar. Allahu wa Akbar. Ini juga tidak sah, tidak mencukupi. Syarat yang ke-10 adalah wa an la yazida wawan qabla lafzil jalalah. Atau qabla jalalah ya kalau dalam matan. Kalau dalam matannya. Ya, yang dimaksud adalah qabla lafzil jalalah. Yang syarat yang ke-10 tidak menambahkan wawu, tidak menambahkan huruf wawu sebelum lafzul jalalah Allah, sehingga bacaannya menjadi wallahu akbar. Ya, wallahu akbar ditambahkan wawu sebelum lafzul jalalah Allah. Ini juga tidak mencukupi. Tidak sah. Syarat yang ke-11 wa an la yaqifa baina kalimatai at-takbiri waqfatan tawilatan
wala qasiratan. Tidak berhenti, wa an la yaqifa, tidak berhenti, baina kalimatai at-takbiri, antara dua kata at-takbir, yaitu lafzul jalalah Allah dan akbar, waqfatan, dengan berhenti, tawilatan yang panjang, wala qasiratan, dan juga pendek. Jadi tidak berhenti lama, ya, tidak diam, wa an la yaqifa, dan tidak diam, tidak berhenti bacaannya maksudnya, ya. Baina kalimatai at-takbir, di antara lafzul jalalah dan lafaz akbar, waqfatan, dengan diam, waqfatan, dengan berhenti, tawilatan, yang lama, awala qasiratan, dan juga tidak sebentar. Ya, tidak, jadi harus mualah, harus apa? Al-mualah antara lafzul jalalah Allah dengan kata akbar ini harus bersambung. Harus bersambung, tidak boleh berhenti dengan jeda yang lama atau dengan jeda sebentar yang melebihi saktatut tanafus, yang melebihi saktatut tanafus, pengambilan satu kali pengambilan nafas, yang lebih dari satu kali mengambil nafas. Jadi kalau berhenti tetapi tujuannya adalah mengambil nafas, Allahu Akbar, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau lebih dari itu, jedanya lebih dari itu, berhentinya lebih dari itu, diamnya lebih dari itu, lebih dari satu kali pengambilan nafas, maka takbiratul ihramnya tidak mencukupi, tidak sah. Yang ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan memperdengarkan dirinya jika dia adalah orang yang pendengarannya sehat, seluruh huruf takbiratul ihram. Ya, artinya seseorang harus membaca takbiratul ihram itu sekiranya dia bisa memperdengarkan kepada telinganya sendiri. Kalau dalam keadaan sepi, hening, ya, dalam keadaan sepi atau hening, seluruh hurufnya harus diperdengarkan minimal kepada enggak pakai minimal, memperdengarkan kepada sekiranya dirinya sendiri mendengar. Tapi kalau ada suara ribut, ya, ada suara bising, dia membaca takbiratul ihram, sudah mengeluarkan suara, tetapi telinganya sendiri tidak mendengar, itu tidak mengapa, ya. Jadi ukurannya adalah, standarnya adalah, standar keabsahan atau standar sahnya syarat ke-12 ini, seseorang ketika membaca takbiratul ihram dengan suara yang sekiranya bisa didengar oleh dirinya, sekiranya bisa didengar oleh telinga dia yang sehat, dalam keadaan tidak ada suara bising. Ya. Jadi kalau ada suara bising, ya pastikan kita tidak mendengar. Walaupun kita teriak-teriak, kadang-kadang telinga kita sendiri juga tidak mendengar. Nah itu tidak jadi pembahasan dalam masalah ini, ya. Pokoknya sekiranya telinganya sendiri mendengar, itu sudah cukup. Jadi kalau ada suara bising, ya tidak perlu teriak-teriak. Kalau ada suara knalpot yang modifikasian misalkan, atau ada suara dentuman peluru, ada serangan dari Rusia, ya, ada dentuman roket misalkan, nah, itu tidak perlu kita harus teriak-teriak agar telinga kita mendengar bacaan takbiratul ihram yang dilafalkan atau dibaca oleh lisan kita. Jadi kita tetap membaca sebagaimana kalau
tidak ada suara bising. Ya, sekiranya suara kita itu bisa didengar oleh telinga kita sendiri dalam keadaan tidak ada suara gaduh, tidak ada suara ribut. Ya. Jadi tidak sah kalau seseorang hanya membaca takbiratul ihram dalam hati. Atau hanya menggerakkan bibir saja, tetapi tidak muncul suara. Tidak terdengar suara sama sekali. Walaupun itu oleh telinganya sendiri, tidak terdengar. Takbiratul ihram yang dibaca dengan keadaan seperti ini, maka dia tidak mencukupi. Tidak sah. Syarat yang ke-13 adalah wadukhulul waqti fil muaqqati. Takbiratul ihram itu harus dibaca ketika masuknya waktu pada sholat yang memiliki waktu. Pada sholat yang memiliki waktu. Ya, jelas ini ya, tidak perlu diterangkan lebih lanjut. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Sudah harus masuk waktu sholat. Kalau lafadz Allahu dibaca sebelum masuk waktu sholat, Akbar dibaca setelah masuk waktu sholat, ini juga tidak mencukupi. Jadi harus semuanya dibaca di dalam waktu sholat, bukan sebelum masuk waktu sholat. Syarat yang ke-14 adalah wa iqa'uha halal istiqbal. Wa iqa'uha halal istiqbal. Menjatuhkan seluruh bacaan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Ketika menghadap kiblat. Jadi semuanya dibaca pada saat kita sudah menghadap kiblat. Jelas ini. Yang ke-15, syarat yang ke-15 adalah wa an la yukhillah biharfin min hurufiha. Wa an la yukhillah biharfin min hurufiha. Tidak ikhlal, ya, tidak salah baca, tidak cacat, ya, yukhillah, ikhlal. Tidak ada kholal, tidak ada cacat, tidak salah baca ketika membaca biharfin min hurufiha dengan salah satu dari huruf bacaan takbiratul ihram. Jadi harus dibaca dengan benar. Allahu Akbar. Tidak sah kalau misalkan dibaca Allahu misalkan Akbar. Ya, kafnya diganti dengan qaf. Atau ba-nya diganti dengan ta, akbar misalkan. Tidak ada salah di dalam membaca. Syarat yang terakhir ke-16 adalah wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Syarat yang ke-16 adalah mengakhirkan seluruh bacaan takbiratul ihram makmum, ya, mengakhirkan, tidak boleh dibaca dengan di waktu yang sama, ya, tidak boleh dibaca dengan berbarengan atau tidak boleh dibaca mendahului an takbiratul imam dari takbiratul ihramnya imam. Jadi harus diakhirkan seluruh bacaan takbiratul ihram itu dari bacaan takbiratul ihramnya imam. Jadi imamnya Allahu Akbar, makmumnya baru membaca Allahu Akbar. Jika bersamaan, maka takbiratul ihramnya makmum tidak mencukupi, tidak sah. Dia harus mengulang. Baik, ada pertanyaan? Volumenya kecil ya? Kenapa ini? Mungkin di awal-awal tadi ya. Baik, mudah-mudahan
menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan ngaji mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Mudah-mudahan yang ikut dan bergabung dalam kajian online pada pagi hari ini semuanya dilapangkan rezekinya, dilunaskan seluruh hutang-hutangnya, dimudahkan segala urusan baiknya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.